harta ini dia bisa menjadi sebab penolong dalam menuntut ilmu, tapi di sisi lain bisa menjadi awaiq, penghalang penuntut ilmu. Maka sebagaimana fungsinya. Kalau memang harta itu dipakai benar-benar untuk menuntut ilmu syar'i, belajar di pondok dengan biaya yang relatif besar, membeli kitab, dan seterusnya, maka harta itu barokah, dipakai dalam rangka menuntut ilmu syar'i. Cuman kadangkala orang yang punya harta banyak itu identik dengan glamor. Ya, dia mendapatkan harta sangat mudah dan hartanya banyak, maka kadang menghalangi dia untuk hidup sulit. Ya, makanya dulu anak-anak raja itu malas datang di majelis ta'lim. Dia memanggil ustadz untuk datang di istananya, karena dia merasa si ustadz ini bisa dibayar. Ya, namun kaum salaf menolak hal tersebut. Dia mengatakan kepada anak-anak raja, kalau emang pengen belajar, suruh mereka datang ke masjid dan belajar. Ya, nah, maka harta itu kadang awaid, penghalang penuntut ilmu syar'i. Namun di sisi lain, di antara sebab penolong dalam menuntut ilmu syar'i harta. Karena seseorang apabila memiliki harta, dia bisa hidup tenang, bisa fokus belajar, beribadah, berdakwah, dan yang lainnya. Ya, maka para ulama mengatakan di antara perkara yang menolong seseorang untuk menuntut ilmu, ittikhar al-mal. Dia memiliki simpanan harta. Kalau dia menyimpan harta, maka harta itu penolong dia dalam belajar dan menuntut ilmu syar'i. Dia bisa tafarruq, bisa fokus di dalam belajar. Dan ada kisah Ibn Hazm. Ibn Hazm rahimahullah termasuk ulama besar bermazhab al-Zahiriyah, memiliki kitab Al-Muhalla, kitab fikih. Dia pernah berdebat dengan salah satu sahabatnya. Kemudian dia menang di dalam perdebatan atau diskusi. Maka sahabatnya berkata, "U'dzuruni." Berikan aku udzur, karena aku tidak bisa belajar di malam hari kecuali menunggu orang yang lewat membawa pelita. Jadi dia di depan rumahnya, kalau ada orang lewat bawa pelita, tahu pelita ya? Ya, kayak semacam dulu mungkin obor kayak gitu. Nah, dia ngikutin pelita tersebut sambil baca dan nulis. Nanti kalau orang itu pergi jauh, dia balik lagi. Nunggu lagi obor atau pelita lewat, dia berbuat itu. Artinya saking fakirnya dia, gak bisa nyalakan pelita di dalam rumahnya. Jadi dia menumpang pelita orang ketika belajar di malam hari. Kemudian Ibn Hazm rahimahullah berkata, justru antum yang memberikan ana uzur. Karena ana belajar dengan pelita yang terbuat dari emas. Antum tahu nggak maksudnya? Maksudnya teman-teman ana ini semuanya lalai dengan harta. Dan ana dengan kehidupan yang mewah ini, ana memaksakan diri untuk belajar. Dan sulit di tengah-tengah sekelilingnya ana pada nggak belajar. Mesti antum kasih uzur ke ana lebih banyak dibandingkan antum. Dan sebagian ulama, subhanallah, menjadi ulama dengan kefakirannya. Ibnu Taimiyah rahimahullah, dia tidak memiliki kitab. Dia meminjam kitab, setelah dibaca dibalikan kembali. Imam An-Nawawi rahimahullah, di akhir hayatnya ketika ingin wafat, maka dia mengembalikan kitab-kitab yang dia pinjam ke perpustakaan. Maka ini benar-benar ilmu mauhibah, pemberian dari Allah. Berapa banyak orang punya duit, tapi sama sekali nggak jadi sebab menuntut ilmu syar'i. Dan berapa banyak orang fakir, diangkat derajatnya oleh Allah, dimudahkan untuk bisa menuntut ilmu, menguasai ilmu dengan sarana yang sangat terbatas. Ya, makanya dahulu ulama, dia menjadi ulama dengan sedikit kitab. Ya. Nah, ini membuktikan kalau ilmu mauhibah, pemberian dari Allah. Cuman sebaik-baik harta ni'mal mal lirajulin salih. Sebaik-baik harta adalah yang dimiliki oleh orang yang saleh. Makanya sebagian ulama dia dikasih oleh Allah ilmu dan kekayaan. Dia alim dan ghani,
Dia berilmu dan kaya, subhanallah. Seperti Abdullah ibn Mubarak rahimahullah. Dia dikasih ilmu oleh Allah dan dikasih kekayaan. Sampai bisa menghajikan orang satu kampung. Masyarakatnya satu kampung dihajikan oleh Abdullah bin Mubarak. Tidak boleh ada yang mengeluarkan duit semenjak keluar dari rumah sampai kembali ke rumahnya. Ya. Kemudian Imam Al-Laythi. Imam Al-Layth yang berada di Mesir juga kaya. Ya, sampai dia mengirim uang kepada ulama-ulama yang miskin, memberikan minyak wangi. Abdullah bin Mubarak memberikan gaji kepada ulama-ulama yang memang tidak memiliki harta dan seterusnya. Maka orang seperti ini apabila memiliki harta, sebaik-baik harta. Kenapa? Karena dia mengeluarkannya tepat sasaran. Tapi sebagian lagi fakir. Kayak Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, fakir. Ya, sampai dia pernah membawa kayu bakar. Kemudian kayu bakarnya jatuh di tengah-tengah perkumpulan manusia. Akhirnya manusia datang berbondong-bondong membantu Imam Ahmad rahimahullah. Kata Imam Ahmad, jangan. Ya, nahnu qaum masakin laula satarallahu alaina. Kita ini sebenarnya orang yang kasihan kalau bukan karena Allah menutupi aib. Makanya subhanallah, Imam Ahmad menjadi imam yang besar karena dia berilmu dan sabar di atas kefakiran. Dan belum tentu semua orang kuat seperti ini. Sampai dia kalau sujud berdoa kepada Allah, Allahumma kama sunta wajhi li sujud li ghairik fasun wajhi min su'al min ghairik. Ya Allah, sebagaimana engkau jaga wajahku tidak sujud kecuali kepadamu, maka jagalah wajahku tidak meminta kecuali hanya kepadamu. Nah, makanya dia diangkat derajatnya oleh Allah menjadi imam ahlus sunnah wal jamaah. Karena nggak semua orang kuat. Orang itu nggak kuat. Makanya kata para ulama, as-sabar 'ala al-faqr, kesabaran di atas kefakiran, manzilah la yanaluha illa al-akabir. Seseorang bisa sabar di atas kefakiran, itu kedudukan nggak ada yang bisa meraihnya kecuali orang-orang besar. Ya, karena manusia punya jiwa tamak dan seterusnya.